Bab 696. Pertarungan. Raffi tidak bisa peduli terhadap kumpulan serigala di luar gerbang lagi, dia segera berbalik dan bergegas ke halaman. Tapi ketika berbalik, dia menemukan bahwa pengemis lemah itu telah menjaga di luar pintu aula. Raffi berteriak kaget, "Pengemis lemah, apa yang kamu lakukan?" Pengemis lemah tersenyum, "Aku sudah bilang, tidak boleh makan makanan secara gratis. Hari ini, aku akan menyelamatkan nyawa kalian." Raffi berteriak marah, cepat masuk ke dalam dan tutup pintunya. "Kamu bukan lawan dari kumpulan serigala liar ini. Ini mungkin adalah serigala Siberia, Draven, jangan meremehkanku, lihatlah baik-baik tendangan nano berkekuatan tinggiku." "Raffi, apa, dasar, kamu sudah hampir menjadi makanan serigala, masih bisa berpura-pura santai?" Melihat seekor serigala terbang tinggi ke udara dan bergegas menuju pengemis lemah, Raffi cemas dan bergegas untuk melindungi pengemis lemah itu. Pada saat yang sama, pengemis lemah juga bergerak, lututnya menendang serigala yang bergegas ke arahnya. Blur, terdengar sebuah dengusan, kepala serigala putus dipukul lututnya. Kepala serigala itu melayang di udara dan jatuh ke luar halaman. Serigala yang kehilangan kepalanya memercikkan banyak darah dari lehernya, tubuh bagian atas pengemis lemah itu menjadi merah. Pengemis lemah mengangkat kakinya lagi, dan menendang serigala lainnya. Perut serigala yang ditendang menjadi berlubang darah, dan terdiam setelah merengek 2 kali. Pengemis lemah itu terus bergerak, kaki kanannya bagaikan cambuk yang mengancam jiwa, terus menendang ke arah serigala yang menyerangnya. Hanya dalam waktu beberapa menit, pengemis lemah itu dikelilingi oleh mayat serigala. Dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, dia bisa menendang mati gajah seberat beberapa ton, apalagi anak serigala ini. Wah, Raffi tertegun di tempat, dan tidak berhenti berteriak, "Wah! Apakah kaki bocah ini adalah kaki Mesya? Ada motor mekanik di dalamnya?" Tidak, harusnya ini telah dilengkapi dengan beberapa motor mekanis. Mengambil keuntungan dari kerusuhan di luar, Tuan Apex dengan hati-hati masuk dari pintu belakang dan berjalan ke halaman depan, siap-siap memasuki aula untuk membunuh Zale. Namun ketika sampai di halaman depan, adegan di depan mata membuatnya tercengang. Awalnya ada lebih dari 20-an serigala, tapi sekarang hanya sisa beberapa ekor yang masih aktif. Lainnya telah menjadi mayat dan menumpuk di samping pengemis lemah itu. Tubuh pengemis lemah itu berlumuran darah, berdiri tegap di antara kumpulan mayat serigala, matanya bagaikan obor, seperti seorang pembunuh. Tuan Apex terkejut, masih juga ada kelalaian dalam rencananya yang hampir sempurna. Siapa yang bisa terpikir akan keluar seorang pengemis lemah? Pengemis lemah ini pasti telah melakukan penyergapan di sini sebelumnya, dan 100% diatur oleh Reka. Tanpa diduga, ada orang hebat seperti ini di sampingnya. Pikirannya saat ini adalah rencananya telah bocor, kalau tidak, Reka tidak akan meminta seseorang untuk bersembunyi di sini lebih awal. Ada mata-mata di samping Master Yo. Sekarang tidak mungkin baginya untuk memasuki aula, dia hanya bisa mengaktifkan racun di tubuh Zale. Namun, jaraknya terlalu jauh, dia tidak bisa jamin apakah racun di tubuh Zale bisa diaktifkan sepenuhnya hingga membunuhnya. Dia mengeluarkan seruling dan meniupnya. Suara seruling yang kacau dan berirama menyebar ke seluruh halaman. Zale yang vegetatif mulai kejang-kejang, di bawah rangsangan suara seruling, matanya terbuka lebar, dan wajahnya penuh rasa sakit terlihat mengerikan. Kalau melihat dengan teliti, bisa menemukan ada cacing yang sedang bergerak di pupilnya. Raffi duluan menemukan Tuan Apex. Dia menyadari bahwa pria tua ini mungkin adalah pelakunya. Raffi berteriak marah, "Tuan Apex, aku akan membunuhmu hari ini." Dia menggerakkan pisau tentara Swiss, dan langsung bergegas ke arah Tuan Apex. Bab 697. Inilah ashram. Melihat ini, Tuan Apex terkejut, dia segera membuang serulingnya dan melarikan diri. Tugas ini dari Master Yo, tapi nyawa milik dirinya sendiri, saat ini tidak ada hal yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawanya sendiri.
Baru saja mengejarnya beberapa langkah, dua serigala langsung menjeratnya. Raffi hanya bisa berhenti mengejar dan bertarung dengan serigala. Draven benar-benar terlalu kejam, kumpulan serigala terkejut, dan tidak berani menyerangnya lagi, hanya bisa menyerang Raffi. Draven menutup pintu aula dan bergegas ke Raffi untuk membantunya. Di bawah upaya mereka berdua, tepatnya di bawah kekuatan tendangan nano berkekuatan tinggi, beberapa serigala yang tersisa juga terbunuh habis. Pada saat ini, halaman penuh dengan mayat serigala, dan dipenuhi darah, semua tempat berwarna merah, termasuk tanaman hijau. Bagaikan ashram, Raffi kesakitan dan lelah, langsung berjongkok di bawah, dan terengah-engah seperti sapi. Pengemis lemah. Hei, hebat, luar biasa. Tapi wajah Draven penuh kekecewaan, dia menanggalkan pakaiannya, memeras darah. Haiks, aku bukan apa-apa. Kalau kakakku yang bertindak sendiri, kumpulan serigala ini dapat dibunuh tanpa mengeluarkan sedikit pun tenaga, tanpa setetes darah pun menempel di tubuhnya. Bagaimana mungkin bisa terlihat begitu memalukan seperti aku saat ini? Raffi membuka lebar matanya, tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada dewa seperti itu di dunia? Jangan beritahuku kakakmu adalah The Greatest Speedy. Draven menggelengkan kepalanya, The Greatest Speedy juga tidak sehebat kakakku. Raffi terlihat penasaran, dia ingin mengenal kakak The Greatest Speedy-nya. Saat ini, tim penyelamat yang lebih dari 50 orang dengan senjata dan peluru tajam akhirnya datang agak terlambat. Adegan di depan mengejutkan tim penyelamat. Wajah semua orang pucat, tercengang, dan bingung. Bahkan ada dua petarung kecil dengan ketahanan mental yang buruk, berbalik dan muntah. Apakah ini dunia? Tidak. Ini adalah Inferno, Inferno tingkat ke-19. Raffi berdiri dengan pisau tentara Swiss menopang tubuhnya. Mengapa masih tertegun di sana? Cepat. Cepatlah selamatkan orang. Tim medis langsung mendatangi beberapa penjaga yang mengalami luka berat dan segera memeriksa luka-lukanya. Raffi sangat gugup, jangan sampai ada yang meninggal, jangan sampai ada yang meninggal. Setelah melakukan pemeriksaan, tim medis berkata, jangan khawatir, mereka hanya mengalami luka luar, bukan organ dalam, tidak akan mengancam nyawa. Hufet, Raffi menghela nafas. Tim medis akan membawa beberapa orang pergi untuk melakukan perawatan. Penjaga yang tadinya berkonflik dengan Draven, tiba-tiba berdiri, perlahan-lahan berjalan ke arah Draven dengan terhuyung-huyung, dan berlutut dengan keras. Guru, mohon terima sujud dari murid. Draven, semua orang mulai sibuk, membersihkan halaman. Ponsel Raffi tiba-tiba berdering. Reka yang meneleponnya. Raffi menjawab. Reka, Raffi si bodoh, apakah kamu baik-baik saja? Mendengar panggilan ini, amarah Raffi langsung meningkat. Sialan, sudah habis berkata. Hanya karena aku kalah dalam taruhan sebelumnya, perlukah kamu tak berhenti memanggilku, si bodoh? Diam. Raffi memarahinya, kamulah si bodoh. Tunggu sebentar, mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang keadaanku? Apa mungkin dia sudah tahu seseorang akan menyerang? Raffi masih tidak tahu Draven dikirim oleh Reka untuk melindungi mereka. Reka, bukankah seseorang menyergap di tempatmu? Mendengar nada bicaramu, harusnya sudah terselesaikan. Brengsek. Raffi berteriak kesal, kamu tahu seseorang menyergap di rumahku, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Apakah kamu tahu kami hampir saja kehilangan nyawa? Bab 698. Rahasia Zale. Mendengar ini, Reka menjadi bingung. Dasar, aku telah mengirimkan seseorang untuk melindungi kalian, malah berbicara seperti ini padaku, dasar tidak tahu bersyukur. Reka malas menjelaskannya, dia hanya bertanya, bagaimana dengan kakekmu? Apakah terjadi sesuatu? Raffi, lawan tidak memasuki aula, kakekku masih aman. Terima kasih atas perhatianmu yang telat. Reka, itu belum tentu. Racun progeria bisa membunuh orang tanpa harus mendekati tubuhnya. Duor. Otak Raffi tiba-tiba berdengung. Dia tiba-tiba teringat lawan baru saja memainkan seruling tanpa alasan.
Mungkinkah suara seruling itu bisa mengontrol Progerial? Raffi segera bergegas masuk ke dalam aula, pergi melihat kakeknya Zale. Dalam aula, Zale masih tetap terbaring tenang di ranjang, tidak terlihat ada kelainan. Ketegangan Raffi jauh lebih lega. Namun, di detik berikutnya, dia tiba-tiba menemukan pembuluh darah di lengan kakeknya menonjol, dan mata yang tadinya tertutup juga sedikit terbuka. Dia segera berlari dan membuka kelopak mata Zale untuk memeriksa situasinya. Hanya melihat sekilas, Raffi langsung gemetar tak berhenti. Di bola mata kakeknya, ada cacing yang tak terhitung jumlahnya sedang bergerak. Raffi segera berteriak ke telepon, pembuluh darah kakekku menonjol, dan ada cacing yang sedang bergerak di matanya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Sejujurnya, mereka juga sedikit bingung. Berbagai tanda menunjukkan bahwa racun progeria di tubuh Zale telah diaktifkan. Setidaknya sebagian darinya diaktifkan. Akan sedikit merepotkan untuk mengobatinya lagi, mungkin juga akan gagal. Namun, agar tidak membuat Raffi khawatir, dia berpura-pura tenang dan berkata, oleskan sulfur padanya, kita bicarakan lagi ketika aku melihat situasinya nanti. Oke. Mendengar nada suara Reka begitu tenang, Raffi juga tidak khawatir seperti tadi, dan segera mengoleskan sulfur ke Zale dengan hati-hati. Draven bertanya dengan penasaran, siapa yang meneleponmu? Raffi berkata, seseorang yang minta ditabok. Oh ya, pengemis lemah, kamu telah membantuku, bantulah aku sekali lagi. Draven mengangguk, tidak masalah, katakanlah, apa yang kamu ingin aku bantu? Raffi, orang yang minta ditabok akan segera datang, kamu menendangnya dengan tendangan nano berkekuatan tinggimu. Orang ini tahu seseorang akan menyerang kita secara diam-diam, tapi dia tidak memberi tahu kita, membuat keluargaku hampir terbunuh, dia harus dihukum. Draven juga sedikit marah, bagaimana orang ini boleh seperti ini? Tanda seru petik 2. Oke, aku akan membantumu menendangnya nanti. Kebetulan aku belum puas menendang serigala tadi. Draven tidak tahu bahwa orang yang dikatakan Raffi adalah kakaknya, Reka. Tak lama kemudian, Reka bergegas datang. Begitu dia melangkah melewati ambang pintu, Draven langsung menendangnya. Berdasarkan ketajamannya, Reka langsung merasakan krisis, dia juga langsung menendangnya, kedua kaki bertabrakan, ada suara dengusan yang teredam, dan debu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan. Detik berikutnya, tubuh Draven langsung melayang, menabrak dinding seberang dan akhirnya jatuh. Sialan, Raffi menutup mulutnya karena terkejut, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Awalnya menyangka kaki Raffi tidak terkalahkan di dunia, tapi tendangan Valkyrie malah mengalahkan Draven. Kalau Draven memiliki beberapa motor di kakinya, maka Reka memiliki puluhan motor di kakinya. Sebelumnya, dia hanya tahu Reka ahli dalam pengobatan, Raffi tidak menyangka dia juga ahli dalam bertarung. Draven berbaring di lantai, dan mengerang kesakitan, sungguh menyakitkan, kakak, mengapa kamu datang ke sini? Reca, kamu si bajingan kecil, mengapa menyerangku? Kalau bukan karena aku menyadari itu adalah kamu, dan berhenti pada waktunya, mungkin sekarang kakimu sudah patah. Draven tampak sedih, kalau aku tahu itu adalah kamu, bagaimana mungkin aku berani bertindak? Apa? Kulit kepala Raffi mati rasa, kamu adalah kakak The Greatest Speedy. Kamu mengirim pengemis lemah datang melindungi kami. Tendangan tadi, kamu tidak mengeluarkan tenaga sepenuhnya. Kalau tidak berhenti pada waktunya, akankah pengemis mati ditendang? Bab 699. Salah paham terhadap Reka. Raffi baru menyadari bahwa dirinya yang telah salah paham terhadap Reka. Orang lain bukan tidak menyelamatkannya dari bahaya, bahkan mengirim seseorang untuk melindungi dirinya. Reka sedikit bingung, Kak The Greatest Speedy apa? Pengemis lemah apa? Draven buru-buru menjelaskan, hei, sulit dijelaskan dalam perkataan. Oh iya, Kak, nanti ada orang yang bernama Dolary datang kemari. Kamu minggir ke samping, aku akan menendangnya sampai mati hari ini. Reka, Dolary. Dolary yang mana?
Raffi merasa sangat canggung, kemudian dengan cepat mengubah topik pembicaraan, itu apa, jangan bicara yang tidak penting. Tuan Valkyrie, segera lihat kakekku. Tanpa disadari, nama panggilan dia terhadap Reka berubah dari Marga Valkyrie menjadi Tuan Valkyrie. Reka tidak terlalu banyak berpikir, dan dengan cepat pergi memeriksa situasi Zale. Setelah pemeriksaan selesai, raut wajah Reka berangsur-angsur menjadi serius. Dia berkata dengan nada serius, sebagian racun di tubuh kakekmu sudah mulai aktif, dan sekarang sedang mengikis organ dalam, pembuluh darah, dan otaknya. Situasinya saat ini, jika tidak sembarangan menyentuhnya dan membiarkan otaknya dalam kondisi tertidur lelap, mungkin masih bisa bertahan selama beberapa hari. Jika melakukan perawatan sekarang, dia mungkin bisa sadar kembali, tapi dia hanya bisa bertahan selama beberapa menit atau bahkan puluhan detik. Karena begitu otaknya aktif, progeria juga akan mempercepat kecepatan menelan, dan dia akan mati lebih cepat. Ah, Raffi seperti disambar petir, orangnya langsung ambruk di kursi. Ekspresi Draven penuh permohonan maaf, Kak, maaf, aku yang tidak melindungi Zale dengan baik. Aku awalnya mengira selama musuh tidak bisa masuk ke dalam, maka dia tidak akan bisa menyakitinya, tapi tidak disangka. Areka menepuk pundak Draven dan berkata, tidak salahkan kamu, aku yang tidak menjelaskannya dengan jelas kepadamu. Dia memandang Raffi lagi dan berkata dengan sabar, Raffi, sebelum kamu membuat keputusan, aku ingin memberitahumu satu hal. Yang meracuni kakekmu dengan progeria adalah Tuan Apex, dan Master Tuan Apex adalah penjahat yang sedang aku lacak. Master berusaha keras ingin membunuh kakekmu, pasti karena kakekmu menemukan beberapa rahasia tersembunyi tentang dia. Jika kakekmu meninggal begitu saja seperti ini, maka rahasia ini akan mengikutinya masuk ke peti mati. Tetapi jika membuatnya pulih kembali selama beberapa menit, maka dia bisa mengungkap rahasia ini, menyingkirkan seorang penjahat demi rakyat, dan mengembalikan kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Ingin membiarkan kakekmu hidup beberapa hari lagi, atau sadar selama beberapa menit, kamu pilih sendiri. Raffi berpikir selama beberapa detik, pada akhirnya menggertakkan gigi dan berkata, kakek sangat setia dan mencintai negara sepanjang hidupnya, melindungi negara dan rakyat. Jika dia mati begitu saja beserta rahasia itu, meskipun menjadi hantu, dia juga tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Aku memilih untuk menyelamatkannya, meskipun hanya beberapa menit. Baik, Reka segera bergegas memberi hormat militer ke arah Zale dan Raffi, dan kemudian mengeluarkan 13 jarum hantu untuk memberi akupuntur kepada Zale. Setelah beberapa aktivitas yang sibuk, Zale tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan darah kotor, lalu tubuhnya mengejang, matanya terbuka, seolah-olah hendak duduk. Reca dengan cepat menenangkannya, Tuan Brawl, tubuhmu sangat lemah sekarang, jadi tidak boleh bergerak sembarangan. Apa kamu ingin mengatakan sesuatu? Zale berusaha sekuat tenaga dan berkata dengan suara serak, Golden Triangle. Golden Triangle. Obat-obatan, senjata api. Reka mengerutkan kening. Tahun itu saat Zale pergi ke Gangnam, jangan-jangan dia sedang pergi menyelidiki Golden Triangle. Golden Triangle terletak di Gangnam, itu adalah wilayah bebas hukum yang paling terkenal di seluruh dunia. Hampir 70% senjata api dan obat-obatan di dalam wilayah Clarity berasal dari Golden Triangle. Bahkan mereka juga telah mengontrak 50% lebih produk ilegal secara global. Hanya saja pemilik Golden Triangle sangat misterius dan kuat, bahkan memiliki angkatan bersenjata milik pribadinya sendiri. Selama bertahun-tahun, belum sepenuhnya diberantas. Reka buru-buru mengingatkan, Tuan Brawl, katakan intinya, kamu hanya punya waktu beberapa menit atau bahkan puluhan detik saja. Bab 700. Rahasia Zale. Zale melirik kerumunan sekilas, kemudian menarik Raffi ke sisinya, dan buru-buru berkata, Raffi, pergi. Pergi ke Basun di Midgard, cari seorang veteran bernama Wolfey. Tahun itu aku pergi menyelidiki Golden Triangle dan mencegat sebuah surat penting.
Petik 2. Surat penting itu akan dikirim kepada pemilik Golden Triangle. Sayang sekali, aku sudah ketahuan sebelum melihat penerima surat penting itu. Sebelum aku koma, seorang pria bernama Wolfey yang menyelamatkanku. Aku menyerahkan surat penting itu kepadanya. Jika menemukan Wolfey, maka akan menemukan surat penting itu. Penerima surat penting itu adalah pemilik Golden Triangle. Cepat, belum selesai bicara, Zale memutar kedua bola matanya, tubuhnya membengkak, dan napasnya hilang. Kakek, Raffi melemparkan dirinya ke tubuh Zale, menangis dengan sangat sedih. Reka di samping, tampak jelas sangat emosional. Wolfey. Nama yang begitu akrab. Wolfey adalah salah satu anggota dari pasukan King of Wolf, yang menyapu perbatasan negara Bashing tahun itu. Setelah perang berakhir, Wolfey seperti duo Black and White, kehilangan kontak dengan pasukan besar. Tidak diduga, Wolfey kemudian pergi ke wilayah Golden Triangle. Dia pasti ingin pulang ke negara melalui wilayah Golden Triangle, kemudian tidak sengaja bertemu dengan Zale. Zale bilang, minta mereka pergi ke Basun di Midgard untuk mencari Wolfey. Wolfey sudah menetap di Midgard. Tidak tahu apakah sudah membentuk keluarga sendiri atau tidak. Dan tentu, hal yang paling mengasyikkan bukanlah menemukan Wolfey, tetapi menemukan pemilik Golden Triangle. Rumor yang tersebar, katanya pemilik Golden Triangle itu sebenarnya adalah orang yang berkuasa di Clarity. Tapi siapa sebenarnya, tidak diketahui. Justru karena inilah, Golden Triangle sulit untuk diberantas. Jika pemilik Golden Triangle terselidiki, pelaku utama ditangkap lebih dulu, maka ingin menghancurkan Golden Triangle adalah hal yang mudah. Dia melirik bendera merah yang berkibar di halaman, melangkah keluar dan menurunkan bendera. Setelah itu, dia melepas bendera merah, membawanya ke dalam rumah, dan dengan ringan menutupi tubuh Zale. Tuan Zale, istirahatlah dengan tenang. Reka memberi penghormatan standar militer. Apa yang kamu lakukan? Raffi cemas, dan dengan cepat ingin melepaskan bendera merah, menutupi bendera nasional adalah upacara pemakaman kenegaraan, kakekku. Masih tidak layak. Ini adalah pelanggaran disiplin militer dan harus dihukum berat. Reka menghentikan Raffi dan berkata, jika Tuan Zale tidak layak, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon agen militer tertinggi, Zale dari keluarga Brawl di distrik Gangnam, Provinsi Omada, berjasa dalam melindungi negara, perlakukan upacara pemakaman kenegaraan. Mengerti. Setelah mendengar pihak lawan setuju, Reka menutup telepon. Raffi terkejut, menatap Reka dengan tercengang. Dia sebenarnya siapa? Kenapa dalam satu kalimat saja sudah bisa mengatur pemakaman kenegaraan? Reca menepuk bahu Raffi, turut berduka cita. Upacara pemakaman besok, aku akan datang secara pribadi. Reka dan Draven pergi. Draven menawarkan diri untuk mengemudi dan menjadi supir untuk Reka. Di perjalanan, melihat Reca seperti sedang berpikir, Draven bertanya dengan penasaran. Kak, apa yang kamu pikirkan? Reka berkata, aku sedang berpikir, surat penting yang dicegat oleh Zale di tahun itu, apakah penerimanya adalah Master, Tuan Apex? Kalau tidak, Master tidak perlu meracuni Zale dengan progeria, dan mengubahnya menjadi manusia lumpuh, dan bahkan kali ini ingin membunuhnya. Draven mengangguk, kemungkinan ini sangat besar. Reka, sekarang, surat penting yang disimpan oleh Wolfey adalah satu-satunya petunjuk, dan harus mengikuti petunjuk ini untuk terus mencarinya. Setelah menemukan surat penting ini, tidak hanya dapat menemukan Master, tetapi juga menemukan Tuan sebenarnya di Golden Triangle, membunuh dua burung dengan satu batu. Wolfey harus ditemukan. Dia memadamkan puntung rokok di tangannya dan menelepon Lonely Wolfie. Lonely Wolfie, aku mungkin telah menemukan Wolfey.